bukan menjual berulang, tapi selalu baru. Jarang bisa terjadi penjualan dalam sekali pertemuan. Diperlukan pertemuan berkali-kali sebelum terjadi penjualan. Karena itu, perlu strategi yang tepat setiap kali menemui customer dan prospek. Ada kata pepatah yang bilang strategi selalu baru, selalu update dengan perkembangan terbaru merupakan cara pendekatan yang paling berpeluang besar untuk bisa selalu menjual setiap kali bertemu customer atau prospek. Banyak penjual yang datang ke customer atau prospek tidak menyiapkan diri dengan baik, sehingga topik pembicaraannya tidak terarah dan tepat memenuhi harapan customer. Padahal setiap kali bertemu customer adalah momen yang penting untuk penjualan selalu bisa tepat memenuhi harapan customer. Waktu customer umumnya sangat terbatas. Mereka biasanya mengharapkan setiap penjualan yang datang menemuinya bisa singkat, padat, dan jelas. Karena itu, fokus penjual saat bertemu customer perlu terarah untuk menyampaikan informasi yang terkait kepentingan customer. Bisa tentang teknologi baru yang efisien, menghemat biaya operasional, bisa tentang aplikasi baru yang mempercepat proses produksi, atau metode dan berbagai perkembangan baru yang mendukung kepentingan customer. Setiap kali penjual akan menemui customer atau prospek, penjual merencanakan strategi selalu baru, apalagi bagi customer yang lama, yang sudah sering ditemui oleh penjual dari bulan ke bulan. Tidak mungkin penjual hanya sekedar melakukan repeat order atau menyampaikan produk atau informasi itu saja kepada customer dan sudah mengenal perusahaannya. Hubungan kerja sama dan transaksi penjualan bisa membosankan jika penjual tidak pandai menawarkan sesuatu yang selalu baru, solusi yang lebih baik, manfaat yang lebih banyak, teknologi yang lebih efisien, atau alat baru yang meningkatkan produktivitas. Keinginan customer atau prospek merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimengerti oleh penjual. Penjual perlu cermat mengamati apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh customer. Penjual perlu memahami apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dan mengerti juga yang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan oleh customer. Semua pemahaman itu diperlukan oleh penjual untuk melakukan pendekatan yang tepat kepada customer ataupun prospek. Setiap kali bertemu customer atau prospek, hal itu bisa menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Jarang ada penjual kedatangannya sangat ditunggu-tunggu oleh customer atau prospek. Strategi selalu baru ini bisa membuat untuk mengetahui berbagai perkembangan terbaru yang penting yang akan disampaikan oleh penjual yang selalu update dengan perkembangan terakhir. Penjual perlu mempersiapkan diri, bisa merencanakan strategi selalu baru, selalu update saat datang ketika menemui customer. Berikut ini beberapa inspirasi strategi selalu baru yang bisa dikembangkan untuk melakukan cara pendekatan yang ditunggu-tunggu oleh customer atau prospek. Yang pertama, membawa yang praktis. Banyak customer senang yang praktis. Semakin praktis, sederhana, dan semakin mudah penggunaan produk yang kita informasikan, semakin besar peluang untuk menjual kepada customer.
mengunjungi customer dengan membawa produk-produk yang menyampaikan merek yang sudah dikenal oleh customer. Hal itu bisa menjadi produk pembuka atau produk door opener bagi penjual agar bisa selalu disambut baik oleh customer atau prospek. Yang kedua, membawa surprise. Penjual bisa membuat janji bertemu dengan customer untuk memperkenalkan produk kejutan, alat mesin, teknologi baru yang unik, yang praktis, tapi tidak terpikirkan oleh customer. Salah satu contoh produk surprise yang unik adalah gembok. Misalnya gembok tersebut bisa dipasang pada listrik utama untuk mematikan aliran listrik yang terhubung pada mesin. Sehingga jika teknisi mematikan aliran listrik dengan gembok tersebut, saat sedang memperbaiki mesin, tidak ada orang lain yang bisa menyalakan mesin tersebut tanpa sepengetahuan teknisi yang sedang memperbaiki mesin tersebut. Jika dipikirkan, masih banyak produk-produk surprise, alat-alat unik yang bisa diperkenalkan kepada customer, sehingga customer menanti-nantikan kedatangan penjual dan memuji cara penjualan memperkenalkan produk yang tidak terpikirkan oleh customer. Lalu yang ketiga, membuat penasaran. Jika membawa katalog produk yang lengkap dan one-stop solution, tidak perlu dijelaskan detail semuanya. Penjual bisa menyampaikan secara bertahap dan meyakinkan bahwa range produk yang dimiliki merupakan rangkaian solusi terhadap one-stop solution yang bisa digunakan multifungsi untuk berbagai unit produksi. Penjual bisa menjelaskan mulai dari fungsi kelima dari bawah misalnya, lalu berlanjut secara bertahap hingga menjelaskan fungsi utama. Namun penjual bisa menyampaikan dengan memancing rasa penasaran customer dan memberi kesempatan customer untuk bertanya. Kemampuan penjual untuk memancing rasa penasaran customer bisa membuat customer atau prospek banyak bertanya-tanya tentang isi dari katalog tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan baik jika penjual sangat menguasai semua produk knowledge dari produk-produk yang dijualnya. Lalu yang keempat, memberi rasa aman. Penjual yang juga dinanti-nantikan oleh customer adalah penjual yang bisa memberi rasa aman kepada customer. Rasa aman diberikan melalui berbagai jaminan, garansi, dan berbagai referensi yang bisa diberikan oleh penjual untuk membuktikan kualitas produk, menunjukkan efektivitas produk, termasuk juga keamanan produk sehingga semua kekhawatiran customer teratasi dengan baik. Semakin banyak testimoni, referensi dari customer lain tentang jaminan keamanan ini atau yang bisa ditunjukkan oleh penjual, akan semakin besar customer merasa aman, yakin, dan percaya kepada customer, penjual, dan produk yang dijual. Lalu yang kelima, membantu menghemat. Anggaran pengeluaran terbesar perusahaan industri ada pada bagian pembelian. Mungkin sekitar 60-70% pengeluaran perusahaan digunakan untuk belanja berbagai kebutuhan proses produksi, seperti belanja mesin, material, peralatan kerja, peralatan perawatan, dan kebutuhan produksi lainnya. Oleh karena itu, apabila bagian pembelian bisa menghemat 1-2% saja, hal itu sudah bisa menghemat biaya yang cukup signifikan, terutama dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat dan persaingan harga yang semakin ketat. Diperlukannya strategi membeli yang benar, namun sesuai kebutuhan. Penjual yang mampu menunjukkan efisiensi dan berbagai penghematan
kedatangannya akan dinanti-nantikan oleh customer. Penjual yang bisa memberi solusi efisiensi biaya dan penghematan, anggaran pembelian akan menjadi penjual yang selalu bisa menjual kepada customernya. 5 faktor utama strategi tersebut jika terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh penjual akan berpeluang untuk bisa selalu menjual setiap kali bertemu customer atau prospek. Strategi selalu baru yang dikembangkan oleh kreatif bisa digunakan untuk melakukan cara pendekatan yang ditunggu-tunggu oleh customer. Produk pembuka atau produk door opener, produk kejutan yang tak terpikirkan oleh customer, cara pendekatan konsultatif yang memberikan solusi bagi masalah customer, dan penjual yang mampu menunjukkan efisiensi dan berbagai penghematan biaya. Semua strategi tersebut akan menciptakan peluang besar untuk bisa terus-menerus menjual kepada para customernya. Setiap momen antara penjual dan pembeli perlu dipersiapkan oleh penjual sebagai momen yang selalu istimewa, momen penting yang selalu ditunggu-tunggu oleh customer. Kunjungan dan kedatangan penjual untuk memenuhi customer dan prospek perlu direncanakan sebagai jadwal prioritas bagi customer, sehingga customer selalu menyediakan waktu untuk bertemu. Sebaliknya, kedatangan penjual akan dihindari jika dianggap sebagai gangguan yang membuang waktu customer. Tapi kemampuan penjual yang melakukan pendekatan strategi selalu baru akan mendapatkan prioritas waktu dari customer. Kemampuan penjual melakukan pendekatan selalu baru akan menempatkan posisi penjual sebagai orang penting di mana customer, karena akan dianggap ahli dalam memberikan solusi terbaru, mampu memberikan konsultasi dan diskusi untuk mengatasi berbagai masalah customer. Tentunya dengan inovasi solusi terbaru yang lebih baik dari sebelumnya. Pada intinya, kemampuan untuk mendekati customer dan prospek dengan cara-cara pendekatan yang selalu baru, update, surprise, dan memberi solusi yang sesuai dengan kebutuhan customer tersebut. Semakin penjual menjadi orang penting bagi customer, tingkatkan kualitas penjual seperti inilah yang perlu dibangun dan dikembangkan. Cukup sekian diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore.